Halo semua, aktifkan semua kameranya ya. Halo Edward, Halo, Pak. kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. Di mana? Kota mana? Cirebon. Halo, Sadu. Mana orangnya Sadu? Halo Nova. Ya, banyak yang belum bersuara ini ya. Nasuki. Nasuki gimana suaranya? Orangnya mana? Aktifkan kameranya ya. Jadi yang lain silakan aktifkan kameranya supaya Bapak kenal juga ya wajahnya. Evan mana? Aktifkan kameranya Evan. Halo Evan. Oh ya, Evan kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6. Di mana? Kota mana? Malang. Malang ya. Sadu gimana? Aktifkan kameranya Sadu. Iya, Pak. Oh ya, kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Kota mana? Kota Denpasar. Oh, Denpasar ya. Em, Nasuki. Halo Nasuki. Tapi ini semuanya sudah punya basic math ya, artinya sering ikut-ikut lomba ya. Edward gimana, sering ikut lomba? Ya. Ya, Evan gimana? lumayan. Lumayan ya. Sering. Sudah mulai banyak yang masuk ya. Halo Irham. Irham mana orangnya? Kameranya diaktifkan. Nggak ada kameranya ini pakai Oh, enggak ada. komputer. Jonathan. Halo Jonathan. Hai. Ya, dari kota mana Jonathan? From Bandung. Bandung ya. Yeah. Alden. Mana orangnya Alden? Aku. Kameranya mana kameranya? Halo Alden. Alden kelas berapa? 6. Kelas 6 ya. Sekolah di mana? Kota mana? SDN Kadipaten 2. Oh ya. Jefferson, mana orangnya Jefferson? Halo. Jefferson belum ada suaranya, belum ada orangnya. Apa? Bapak lihat orangnya ya. Aktifkan kameranya ya. Oh ya, Jefferson sekolah di mana? SDK. SDK di kota mana? Jakarta. Jakarta. Nabur. Penabur ya. Meta baru gabung. Udah boleh Hafner, masuk kamera? Oh ya boleh. Halo, Pak. Halo. Hafner gimana Hafner? Dari kota mana Hafner? Mana orangnya? Aku di sini. Dari kota mana?
Jakarta. Jakarta. Revan, halo. Halo. Revan dari kota mana? Saya Dari Ponorogo. Ponorogo. Kalau Elvan? Pontianak. Pontianak. Wah, banyak ya dari Bandung, Jakarta, Pontianak, Cirebon, ya. Ponorogo. Oke, ini sudah masuk jam 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Bapak ini ngajarnya di Samarinda ya. Samarinda. Yang sering ikut BMOC, pernah? Ada yang pernah ikut BMOC di sini? Ya. Panjangannya apa? Borneo Med. Belum. Belum. Borneo ya. Kayaknya waktu itu pernah dengar tapi kayaknya nggak pernah ikut deh. Waktu mau ikut Oh iya. itu ada jadwal makanya nggak jadi ikut. Kita mulai. Semua sudah siap ya? Edward, Ya, Aldo, Jefferson, Jonathan, Sadu, Evan, Irham, Nasuki, Meta, Nova, Evner, Revan, Elvan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan selamat siang ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita belajar kan ini kan SMP pemula ya. Jadi SMP pemula ini ada namanya materi tentang teorema Starbars ya. Teorema Starbars ini masuk kategori materi di kombinatorik ya. Jadi kalau SD ke SMP kayaknya belum banyak mengenal tentang teorema ini, tapi nanti di SMP itu banyak soal yang berhubungan dengan ini ya. Jadi penggunaan teorema Starbars ini. Jadi kalau bisa SD ini yang kelas 6 ini, kebanyakan kelas 6 ini sudah mulai belajar tentang teorema ini karena nanti banyak kita gunakan gitu. Ya. Nah, seperti apa ini ya. Oke. Semua sudah bisa lihat ya. Ini. Nah, sebelum kita masuk di tentang teorema Starbar ya. Ada hal-hal yang perlu kita pahami dulu, yaitu simbol-simbol seperti ini ya. Simbol N, natural number ya. Jadi simbol N ini itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini notasi simbol-simbol ya. Jadi N itu bilangan asli dari 1 sampai dan seterusnya gitu. Kemudian jika ada simbol seperti ini, biasanya kalau di Indonesia itu kita biasa kenal dengan bilangan ca, ya, atau bilangan bulat tak negatif. Jadi bilangan bulat tak negatif itu adalah bilangan caca, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini penting, ini pengenalan dulu ya. Kemudian ada simbol yang perlu kita pahami ya. Ya. Itu simbol faktorial. Faktorial. Jadi kalau n faktorial itu sama halnya dengan 1 kali 2 kali 3, dia bersusun ya, dan seterusnya sampai kali n. Seperti ini. Ya. Jadi ini adalah simbol faktorial. Jadi kalau misalkan 3 faktorial, ya, jadi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ya, 6 faktorial. Ya, ini yang sering ikut pembinaan ini mungkin pernah ya, sudah pernah mendapatkan seperti ini karena di SD juga sering kita dapatkan soal yang berhubungan dengan faktori. Ya, jadi ini bisa kita tulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Nah, kemudian ini mungkin simbol yang baru yang perlu kalian pahami juga, yang simbol seperti ini. Notasi A, B.
kombinasi AB. Ya. Biasanya juga ini sering kita temukan penulisannya itu seperti ini. Kombinasi A. Iya, biasanya kombinasi. Ya, gini ya. Tapi pada umumnya itu banyak kalau di soal-soalan ya, standar internasional itu banyak penulisannya itu seperti ini. Ya, ini kita perlu mengenal simbol seperti ini. Kalau di buku Indonesia ya, yang kita pelajari di sekolah itu kebanyakan nulisnya seperti ini. Ya, kadang juga ada beberapa simbol yang nulisnya seperti ini. Ya, gini. Kadang juga AB-nya itu di sini. Ya, ini cuma masalah penulisan Kombinasi aja. Ya, kombinasi ya. Ini kombinasi banyak penulisannya ya. Kadang ada yang seperti ini, kadang ada yang seperti ini, kadang ada yang seperti ini. Jadi maknanya semua sama, artinya semua sama. Ini adalah kombinasi. Tapi biasanya yang standar ya, yang standar itu simbolnya seperti ini. Kurung baru A, B. Kombinasi AB ya. Jadi ini sama saja dengan... biasa lihat yang kedua. Iya, yang kedua ini ya. Memang di Indonesia kita sering gunakan ini. Ya. Jadi memang Bapak kenalkan dari awal dulu supaya nanti ketika Bapak tulis seperti ini, oh ini maksudnya adalah kombinasi. Atau misalkan nanti suatu saat temukan yang kayak gini, nah ini juga kombinasi. Suatu saat nanti misalkan ada pembina lain gitu ya, belajar sama pembina lain muncul seperti ini, nah ini juga kombinasi. Selama belajar kombinatorik ini kombinasi ya dengan ini. Ya. Nah, ini A faktorial per A kurang B faktorial B faktori. Ya. Nah, kemudian kenapa bisa kombinasi rumusnya seperti ini, Bapak sudah jelaskan di sini ya. Bapak fokusnya, yang jelasnya pengenalan dulu lah, pengenalan simbol-simbol. Karena Bapak hari ini tidak membahas tentang kombinasi gitu. Lebih cenderung ke nanti teorema star dan bar. Oke ya. Nah, sekarang kalau sigma, ini sigma juga kita sering temukan. Jadi semuanya sama ya. Jadi ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi seperti kombinasi 52. Kombinasi 52 berarti 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial, 2 faktori, ya seperti ini. Ya, yang sering belajar tentang kombinatorik mungkin sudah pernah mengenal tentang kombinasi ya. Berapa banyak cara memilih secara acak gitu ya. Itu kita biasa gunakan kombinasi. Oke. Kemudian yang paling penting sebelum kita masuk di sini lagi adalah ini. Sigma. Sigma ini juga sangat penting di matematika, kita harus pahamin. Ya. Jadi kalau sigma dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian AI, berarti I-nya ini mulai bergerak dari 1 sampai N. Penjumlahan ya. Jadi mulai dari A1 plus A2 plus A3 sampai dengan plus AN. Ya, Jadi ini rumusnya N kali N tambah 1 bagi 2 untuk diketahui jumlahnya. oh belum. Tidak ada jaminan seperti itu. Itu digunakan kalau barisan aritmatika ya. Barisannya aritmatika kita bisa gunakan awal tambah akhir kali banyak bilangan bagi 2. Ya. Tapi ini umum ya. Ini umum. Bisa jadi kalau misalkan dia simbolnya gini. Sigma I sampai 5 misalkan. Di sini 2 pangkat I. Nah, jadi yang berubah itu cuma I-nya aja. Jadi I-nya ini bergerak dari 1 sampai 5. Berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 5. Ya, gini. Oke, ini ya. Jadi ini yang pemula SMP ini, ya walaupun masih SD, ya sudah harus paham tentang kombinasi. Ya, itu karena basic ya, basic di kombinatorik. Ya. Jadi banyak persoalan matematika yang harus kita selesaikan dengan menggunakan juga ya. kombinasi Itu 2 pangkat I dengan ya? faktorial. Ya. Sigma 2 pangkat I itu ya? Ya, 2 pangkat I.
Jadi kalau sigma 2 pangkat I ya gini. Dia berakhir di 2 pangkat 5. Oke, jadi n faktorial sudah paham semua. N faktorial itu seperti kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya, ini bisa ya. Sekarang sebelum masuk ke teorema Starbar ini, Bapak kenalkan dulu. Ada namanya permutasi n unsur yang sama. Maksudnya kalau misalkan agak bahasanya agak ya gini ya. Bapak hapus dulu ya. Hapus karena ini ada beberapa sudah ada di sini ya. Contohnya gini. Berapa banyak susunan A B gitu. Ada berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk 2 huruf A dan 2 huruf B? Ya, ini namanya ada permutasi n unsur. Yaitu caranya gini, ya. Banyaknya huruf seluruhnya. Ya, banyaknya huruf seluruhnya yaitu banyaknya 4. Jadi banyak susunannya adalah 4 faktorial per huruf A yang kembar ada berapa? Ada 2. Kemudian B yang kembar ada 2. Ini namanya permutasi n unsur yang sama. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke bawah, Bapak kenalkan dulu ya. Kenalkan dulu tentang ini ya. Nanti Bapak jelaskan kenapa bisa seperti itu ya. Ini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa stop sampai sini? Karena kalau 2 faktorial kan lanjut ya. Lanjut 2 kali 1 gitu. Kemudian per 2 faktorial 2 kali 1. 2 ya. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret ya. 2 kali 1 kan 2. Jadi kita coret. Coret jadi 2 kali 3. 6. Jadi ada 6 cara. Ya. Jadi ada 6 cara. 6 cara. Gimana caranya? Biasanya sih kalau kita dapat di kan kita manual ya. Manual. Jadi A. Yang pertama A, B, B. Kemudian bisa juga A, B, B, A. Seperti ini ya. Bisa juga A, B, A, B. Ya, bisa juga B, A, A. Bisa juga B, A, B. Bisa juga B, A, B, A. Cuma kalau kita seperti ini manual, dan manual itu kalau kita manual ada kurang satu sih ya salah kita ya. Jadi ketika kita manual harus teliti, jangan sampai ada yang tidak terhitung. Kita dapat sama ya. 2006 kan 75, tanyanya betul nggak? Ya. Nah, jadi perhatikan. Jadi ketika kita manual harus cek betul-betul ini. Jangan sampai ada yang kurang. Tapi kalau kita gunakan ini pasti ya. Kita sudah gunakan rumus ini pasti dapatnya 6 cara. Kalau kita manual seperti ini dapatnya juga sama 6. Ya. Oke. Sampai di sini pengenalan awal ada pertanyaan? Pengenalan awal tentang ya sigma ya, sigma faktorial ya, kombinasi. Kemudian ini kombinasi n unsur yang sama. Ya, kombinasi permutasi. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Tidak. Oke ya. Kita lanjut. Ya ini ya. Oke. Ya. Tapi sebelumnya ini ya, kita masuk di teorema Starburst ya. Ada bilangan bulat tak negatif sehingga ya, bilangan bulat tak negatif itu mulai dari 0 ya.
Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik sampai tambah AN sama dengan K. Dengan K bilangan bulat tak negatif, maka banyak pasangan ya. Jadi banyak solusi. Dari A1, A2, titik-titik, AN yang memenuhi ada sebanyak kayak ini. N tambah K kurang 1, N kurang 1, atau N tambah K kurang 1, K. Tapi sebenarnya sih ini belakangan aja. Bapak mau kenalkan dulu seperti ini ya. Contohnya sini. Kita cari banyak solusi dari A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan, misalkan sama dengan 2 ya. Nanti ada berapa banyak pasangan A1, A2, A3. Yang apabila kita jumlahkan A1 tambah A2 tambah A3 itu sama dengan 2. Dengan syarat bahwa A1, A2, A3 adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, gini ya. Jadi bilangan bulat tak negatif. Jadi syaratnya bilangan bulat tak negatif. Kalau bilangan bulat tak negatif berarti mulai dari 0 ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi sebelum Bapak masuk di sini, Bapak mau jelaskan dulu ya. Misalkan ada 2 bintang ya. Ada 2 bintang, ini kan ada 2 ya. Kita bagi ke dalam 3 bagian. Ini. Nah, gini ya. Jadi kalau kita bagi ke dalam 3 bagian itu ada berapa banyak cara. Artinya ada bagian pasti yang kosong ya. Artinya ada bagian yang tidak ada bintangnya gitu. Ya. Jadi misalkan kita bagi, kalau 3 bagian itu kan kita bagi garisnya bagi 2 ya. Misalkan seperti ini. Nah, kita tarik batasan ini, batasan di sini. Nah, sehingga di sini, dari sini kita dapat ya, susunan yang pertama adalah yang ini berisi 0 bintang, ini 1 bintang, ini 1 bintang ya. Gini. Jadi pasangan pertama adalah 0,1,1 kayak gini. Ya. Jadi A1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 2. Berarti kita tulis seperti ini. Kita pasang batasan-batasan berarti yang bagian pertama 0, bagian kedua 1, bagian ketiga 1. Nah, kemudian ini bisa dipindah-pindah lagi, bisa seperti ini. Ya, kita bisa pindah seperti ini. Yang ditanya adalah kenaikan. Nah, sekarang perhatikan kalau yang seperti ini maksudnya apa? Berarti kita tulis 1, 0, 1. Artinya apa? Di bagian pertama bintangnya 1, bagian kedua bintangnya 0, bagian ketiga bintangnya adalah 1. Seperti ini ya. Jadi 1, 0, 1. Makanya dikatakan di sini bintang dengan batasan gitu ya. Nah, ada bintang, ada batasan. Nah, sekarang perhatikan yang di awal tadi kan Bapak sudah jelaskan ya. Kalau misalkan A, B, B mencari banyak susunan, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Seperti ini. Ya, jadi 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Sama halnya dengan ini. Cuma ini, kira-kira kesamaannya apa di sini dengan ini? Kesamaannya cuma di sini adalah simbol bintang dengan simbol garis seperti ini. Dan bintang ini identik ya, sama seperti ini. Huruf A dengan huruf A kembar, bintang dengan bintang identik, kemudian pembatasnya juga itu identik. Ya, jadi untuk mencari berapa A1, A2, A3 sama dengan 2, itu sama halnya dengan kita mencari ini. Banyak permutasi dari ini. Ya, atau banyak susunan dari A, B, B. Banyak susunan dari bintang-bintang, pembatas-pembatas. Yaitu
sama dengan ini. Ya. 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktori. Ya. Atau kalau kita buat dalam kombinasi ya gini. Ya. Karena di sini 3 bagian ya. Sedangkan untuk mendapatkan 3 bagian kita butuh 2 pembatas ya. Jadi kalau misalkan ada ini garis, untuk membuat garis potongan 3 bagian itu butuh 2 garis gini. Sehingga terdapat 3 bagian. Nah, berarti kita untuk garis 3 bagian ini kita kurangin 1 ya, jadi 3 kurang 1. Kemudian yang ini, ya ini aku 2. 2 tambah 3. Artinya di sini bintangnya ada 2. Pembatas ininya ada 2. Dan 2 ini diperoleh dari sini. Karena dibagi menjadi 3 bagian, kemudian kita kurangin 1. Jadi ada 2 garis. Nah, seperti ini. Ya. Nah, makanya muncul seperti ini. Jadi di sini banyaknya berapa? Yaitu banyaknya N. Kalau di sini kan banyaknya 3 ya. Di sini banyaknya 3. Duanya itu tadi dapat dari mana yang 2 plus 3? Yang ini. Ini dari banyaknya bintang. Duanya bintangnya. Kalau 3 min 1? 3 kurang 1 ini dari banyaknya ininya. Pembatasnya. Pembatasnya. Oh. Ya ada 2 kan? Nah, Yang bawahnya 3 min 1 berarti sama. Iya, kita patokan di sini. Karena di sini ada 3. Kalau 3 bagian, berarti pembatasnya ada 2. Jadi kita tinggal 3 Kalau kurang 4 ada 3 gitu. Ya, gitu. Jadi kalau nanti di sini A1 tambah 2 tambah A3 tambah 4, berarti ada 4. Kenapa? Karena untuk membuat 4 bagian, kita butuh 3 pembatas. Biar bisa membuat 4 bagian gitu. Ya, gitu. Ini bagian-bagiannya. Nah, kemudian dari banyaknya pembatas ditambah banyaknya bintang kan 2 ditambah 3 kurang 1. Nah, jadi muncullah rumus seperti ini. Tapi sebenarnya sih kalian tinggal nanti kita lebih banyak kan ya. Memang kalau seperti ini memang bingung. Nanti gimana kalau kita penerapannya di persoalan-persoalan tentang seperti ini. Tapi Bapak kenalkan aja dulu. Nanti pelan-pelan kalian pahami ya. Jadi Bapak tidak harapkan kalian langsung jago gitu ya. Pelan-pelan aja. Karena kita baru mengenal tentang seperti ini. Ya, pelan-pelan aja. Jelasnya yang kalian harus pahami itu yang banyak susunan seperti ini dulu. Cara menyusun. Ya. Di mana konsep ini kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Oke, Bapak berikan contoh yang lain ya untuk mempermantap aja dulu ya. Seperti ini. Gimana kalau misalkan dia 5? Jadi A1 tambah A2 tambah A3, misalkan tambah 4 ya. Di sini sama dengan 10. Ganti ya 10 ya, bukan 5. Ini kan kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ibaratnya kalau ada garis, ini kebanyakan 10 ya. 6. Kita bagi menjadi 4 bagian, berarti ya kita pembatasnya harus ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti menjadi 4 bagian ya. Nah, terus dari 4 bagian ini akan diisi bintang-bintang sebanyak berapa bintangnya? Sebanyak 6 bintang. Jadi ya sembarang aja kita isi di sini. Misalkan ini ya. Ini contoh aja. Nah, gini. Artinya apa? Kalau sudah kondisinya seperti ini, banyak susunannya seperti ini, berarti sama halnya kita menyusun karena ada 6 bintang yang identik ya. Sama seperti gini. A-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis pembatasnya ada berapa? 3 ya. Jadi pembatasnya kita misalkan dengan B. Nah, gitu. Nah, gimana caranya mencari banyak susunan seperti ini? N unsur yang sama. Itu kita gunakan kombinasi. Atau kita gunakan yang tadi ya, rumus yang tadi. Faktorial ya. Totalnya ada 6. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang totalnya 9. Kemudian banyak huruf A-nya ada berapa?
6 faktorial, kemudian banyak huruf B-nya adalah 3 faktor. Ya, seperti ini. Ya. Tapi gimana kalau kita langsung gunakan teorema ini, Starbars? Ya, kita gunakan yang ini. Rumus ini. Jadi, kombinasi N tambah K kurang 1. Jadi nanti pada saat kita menyelesaikan soal ini, kita nggak perlu lagi pakai bintang-bintang gini. Bintang ini penjelasan aja. Penjelasan awal aja. Untuk kita gunakan rumus ini ya. Jadi N kurang 1. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini yang di N ini itu adalah banyaknya ini. Ya, banyak seperti ini kan A1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai tambah AN. Berarti N-nya adalah 4. Berarti dicari banyak angkanya, terus ditambahin dengan totalnya kurangi 1. Ya, betul. K-nya 6 ya. K-nya 6 ya. Ya, 6 kurang 1. Baru N kurang 1. 9. N kurang 1, 3. Ya, 4. kombinasi 9 dengan 3. 9 dan 3. Rumusnya kombinasi berarti 9 faktorial. 9 faktorial dibagi 6 faktorial per 3 faktorial. Tinggal hitung, kita peroleh hasilnya berapa. Ya, nanti tinggal hitung ya. Ini 9 kali 8 kali 7 kali 6. Stop sampai sini. Enggak. 9 kali, iya. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kenapa kita stop sampai di 6 faktorial aja supaya nanti tinggal coret. Iya. Nah, Berarti tinggal 9 kali 8 kali 7 bagi 6. Kali 7 bagi 6. Bagi 3 kali 2 kali 1. Iya. Oke, ini penjelasan awalnya tentang susunan-susunannya, permutasinya. Kemudian kalau ini penggunaan rumusnya. Ya. Tapi nanti pada saat masuk di soal, Bapak harapkan kita tinggal menggunakan ya. Kita menggunakan rumus yang ininya penjelasan awal aja. Ya. Penjelasan awal dari rumus ini. Pembuktiannya lah ya. Oke, kita sekarang lanjut di persoalan tentang ini ya. Mudah-mudahan semua dari berapa orang ini? Dari 18 orang ini, ya kalau bisa 18 orang bisa menjawab dengan benar ya. Oke, Bapak coba dulu. Sebelum kita ke bawah, Bapak coba dulu. Atau di sini Bapak tulis soalnya. Coba cari banyaknya pasangan X, Y, Z, bilangan bulat tak negatif, elemen dari ini ya, bilangan bulat tak negatif, yang memenuhi X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Ya, oke. Silakan dicoba. Yang sudah boleh jawab di chat ya, Bapak sambil cek jawabannya. Yang sudah boleh chat pribadi ke Bapak. Boleh sambil bertanya, sambil mengerjakan boleh ya. Kalau misalkan ada yang sulit, tanyakan gitu. Latihan soalnya kapan? Bentar. Ini contohnya dulu ya. Oke, yang benar Irham benar, Sadu benar. Yang sudah boleh kirim jawaban ke chat pribadi ya. Jangan ke everyone ya. Ya, sudah 2 orang yang benar dari 19 orang, lumayan. Ayo, semakin bertambah. Kalau Bapak bilang no, berarti perbaiki ya. Mungkin ada kesalahan hitung. Revan benar. Tiga orang yang benar. Clarence benar.
Indira benar. Siena benar. Soalnya apa? Tadi saya ke toilet. Soalnya yang mana? Yang ini. Bapak. Contohnya. X, Y, Z itu apa yang mirip E? Semesta. Elemen ya. Elemen bilangan bulat tak negatif ya yang ini. Jadi cari pasangan. Jadi berapa banyak kombinasinya ya? Ya, permutasinya. Banyak pasangan ya. Banyak pasangan X, Y, Z yang memenuhi. Ini masih coret-coretan aja dulu ya. Nanti ada soalnya di bawah lagi. Ya, tunggu dulu. Oke, Christian Bilangan benar. bulat ya? Bilangan bulat atau bilangan cacah? Bilangan cacah. Bilangan bulat tak negatif sama dengan bilangan cacah ya. Christian benar. Sudah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lumayan 7. Ayo semakin meningkat. Berarti 7 orang sudah memahami tentang penggunaan teorema Starburst ya. Teorema Starburst itu apa tadi? Select. Ya ini ya, ini ada di depan layarnya ini. Ya. Oke. Kalau mau lihat contohnya ini. N itu apa? Tadi select, jadi tak dengar sama sekali. N itu Oh, apa? N-nya itu banyaknya ini. Nah, karena kalau 4 berakhir di 4 berarti N-nya ada 4. Ya. K itu hasilnya kah? K itu jumlahnya. Ya, K hasilnya. Ya. Lalu tanda kurung itu gimana? Maksudnya Kombinasi. tanda kurung. Kombinasi. Itu kah Kombinasi. yang ada kombinasi di atas notasi AB? Oke. Seperti ini. Ya, gini. Oh, baru anu Kak, baru muncul Kak. Indah ikut dari awal Kak tadi. Dari tadi saya putus-putus suaranya. Oh, Cuma putus. dengar yang awal-awal banget. Oh iya. Oke, baru berapa orang tadi? 7 orang ya. Oke, Evan sudah paham benar ya. Elvan benar. Ya, Dizalia benar. Oke, sudah mulai banyak yang benar ini. Jadi simbol ini adalah simbol kombinasi. Oke, meta benar. Yang sudah benar ini Irham dari atas. Irham, Sadu, Revan, Clarence, Indira, Siena, Christian, Evan, Elvan, Dizalia, Meta. Ayo yang lain ditunggu.
X tambah Y tambah Z sama dengan 4 ya. Nah, gini. X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Kalau kita mengacu pada teoremanya, kita peroleh N-nya sama dengan berapa? N sama dengan 3. K-nya sama dengan 4 ya. 4. Langsung kita kombinasikan. 3 Berarti tambah 4 kurang 1. 3 tambah 4 kurang 1. 1. Terus 3 Sama. kurang 1. Gini ya. Tanda kurung ini Bapak ingatkan kembali, tanda kurung ini adalah kombinasi. 6 kombinasi 2. Oke, 6 kombinasi 2. 2. Apa kalau 6 kombinasi 2? Berarti 6 faktorial. 15. 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktori. Ya. 6 faktorial, 6 kali 6 5 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Oke ya. 15. Sama Coret. 6 kali 5 dibagi 2 faktorial. 6 dibagi 2. 3 kali 3 kali 5, 15. Jadi terdapat 15 pasangan 15 pasangan X, Y, Z. Jadi nanti ketika menemukan soal model gini nggak perlu manual lagi. Jadi nggak perlu lagi manual sampai dapat 15. Artinya kalau kita manual, kalau kita cuma dapat 14, kelupaan 1 kan jadi salah ya. Di matematika kurang 1 ya salah gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai mengenal, gitu ya kan. mengenal namanya teorema Star-Bar untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan ini. Karena ini banyak ya, ada soal ceritanya ya. Soal ceritanya seperti ini. Oke, silakan tulis dulu. Silakan tulis ya 2 menit lah. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya, silakan bertanya. Bapak mau lanjut gimana kalau dia atau satu soal lagi yang seperti ini baru kita masuk di soal cerita ya. Oke, silakan tulis yang belum menjawab tadi, silakan tulis. Kurang jelas tanya ya. Bapak berikan waktu 2 menit. Ini nunggu apa? Tunggu yang mau nyatet. Ya, nunggu yang mau catat Oh. sambil kalau ada pertanyaan boleh ya. Sambil bertanya kalau ada yang kurang jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, kita sudah mulai dengan angka-angka yang besar. Ini pembahasannya Bapak turunkan supaya kelihatan ya. Ya. Tentukan banyak pasangan bilangan bulat tak negatif A, B, C sehingga A tambah B tambah C sama dengan 100. Oke, silakan dicoba. Yang sudah boleh chat. Berarti kalau tak negatif 0 boleh. 0 boleh ya. Jadi kalau ada bahasa bilangan bulat tak negatif, karena di soal-soal ya. Jadi pada umumnya itu kalau kita menemukan soal itu jarang menulis bilangan caca, ya. Jarang kita temukan soal bilangan caca. Di soal-soal bahasa Inggris pun juga kadang jarang ya. Jadi biasanya itu bilangan bulat tak negatif. Ya, karena kalau boleh scroll up naik sedikit nggak?
Boleh naik sedikit nggak? Saya mau lihat rumusnya bentar. Karena kalau sama negatif bisa tak hingga ya. Kalau negatif ya bisa tak hingga ya. Iya, karena kan bisa kalau beribu-ribu terus ditambahin yang di minus ribu-ribu terus baru ditambahin 100. Berarti boleh 0 dong, Pak? Ya, Pak, boleh. saya sudah. Ya, kayaknya boleh 0. Ya, sudah ada. Boleh. Nol boleh. Kayaknya bulat tak negatif, berarti Ya. 0 masih masuk. Nah, bilangan bulat tak negatif berarti 0 masuk ya. Sini sudah ada yang benar. Siena benar. Clarence benar. Meta benar. Nah, berarti ini sudah mahir teorema Starburst ya. Indira benar. Sadu benar. Evan benar. Wah, mantap ini, banyak yang sudah hebat ini ya. Bentar Pak, saya Irham benar. Jonathan benar. Elvan benar. Ayo yang lain semangat ya. Dari atas yang sudah benar tadi, Siena, Clarence, Meta, Indira, Revan, Sadu, Evan, Irham ya, Jonathan, Elvan. Oke, yang lain. Nah, ini Bapak berikan bayangan dikit ya bagi yang belum. Ini nanti kombinasi N-nya dulu ya. N-nya sama dengan 3. K-nya sama dengan 100. Gini. Ada yang jawab? Oke, Dizalia benar. Nanti tinggal kombinasi N plus kami 1 bisa juga 100 tambah 3 kurang 1. kurang 1 100 dengan 3 ditukar-tukar nggak apa-apa ya. sama 3 kurang 1. 3 kurang 1. Oke, Atau enggak silakan. atau enggak dengan 100 bisa kan? Ya, boleh. Ini kan komutatif ya, dibalik-balik 3 tambah 100, 100 tambah 3 sama aja.
Ya, penggunaan teorema Starbucks ini kalau di soal-soal itu banyak kita temukan pada saat memilih makanan kan, kemudian menyusun bola, ya, itu banyak menggunakan teorema ini. Oke deh. Jadi kalau kita Saya nggak mau paham, kasih kita kesulitan, ya. penyelesaiannya ya. Berarti 100 plus 3 min 1, 100, kombinasi 102 dan 2. Berarti Ya, sip. 102 faktorial per 100 faktorial 2 faktorial. Ya. Oke, Jadi ditunggu. 102 kali 101 kali 100 faktorial. Jadi bisa dicoret-coret 102 kali 1 100 faktorial sama. Ya. Jadi 151. Itu jawaban yang benar. Sudah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dari 20 orang. Ya lumayan lah. 50% ya. Yang 55. Tapi ini cuman 19 ya, ada 2. ya, anggap 50 lah. Lumayan lah ya. Masih di atas. Ya, jadi kalau kita lanjutkan tadi sudah ada yang ngomong ya. Itu benar ya. Ini 102. 102 dan 2. Ada lagi yang jawab ini siapa nih? Oh, Jonathan kirim penjelasannya. Oke. Boleh ya. Sip. Nah, berarti ini 102 faktorial 2 faktorial per 2 faktorial 100 faktorial. Kalau mau ditukar-tukar ini tidak ada Sama masalah. aja, karena kan itu cuma dikali-kali. 102 kali 102 dikali 1 dikali 100 faktorial. Per 2 faktorial 100 faktorial. 100 faktorial ya. Coret. Coret. 102 bagi 2 berapa? 51. 51 dikali 11 berarti 5151. Oke. Oke, yang belum menjawab silakan tulis. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya ya. Mau berikan waktu ya 2 menit lah. Itu masih contoh ya. Contoh-contoh aja. Contoh Soalnya ya. Iya, latihan soal. Contoh tapi kalian ngerjakan gitu. Ya. Ya. Ada di materinya. Nunggu Pak, masih nyatet. Boleh lihat di bawah Kak. Oke, Bapak pilih soal ceritanya ya, soal cerita. Bapak cari soal cerita di bawah ya. Boleh ke atas Kak, aku mau lihat. Ini salah hitung ya. Ini 5151 ya. Iya. Ketik Bapak ya. Iya, itu bukan 60.
Ini ada soal cerita di bawahnya. Contoh 1.2. Bapak hapus dulu. Tapi kok ya, ini. Berapa banyak cara meletakkan 8 bola identik? 8 bola identik, berarti bola identik itu bolanya sama ya. Kita tidak bisa bedakan gitu ya. Ke 10 kotak berbeda, di mana kotak-kotak tersebut boleh kosong. Artinya kalau kotak-kotak tersebut boleh kosong, Ya itu 10 ya? ya 10. Jadi bolanya ada 10 ya. Kotaknya ada 8. Tapi kotak ini boleh kosong. Jumlahnya 8. Ya, jumlahnya 8. Jumlahnya 8, banyak bolanya, banyak kotaknya baru 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kotaknya ada 10. Kemudian akan diisi bola yang identik. Identik itu maksudnya sama ya. Kita tidak bisa bedakan gitu. Ukurannya sama, warnanya sama ya. Kalau ini tidak sama ini karena gambarnya aja. Ini cuma contoh gambarnya aja ya. Intinya bolanya ukurannya sama, warnanya sama. Nah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bola ini kita akan masukkan ke kotak-kotak ini. Ini kotaknya besar ya, artinya bisa memuat semua bola. Cuma gambar doang aja nih ya. Ini cuma gambar kotak-kotak. Maksudnya adalah ya kotak ini. Kotak ini bisa masuk 8 bola. Muat ya. Ada berapa banyak cara untuk meletakkan bola-bola tersebut ke dalam 10 kotak. Bolanya identik, artinya identik itu bolanya sama. Kita tidak bisa bedakan ya. Iya. Dan kotaknya boleh kosong, artinya misalkan Pak, saya mau isi 8 bola ke sini aja gitu. Misalkan kotak yang ke 7. Ya nggak masalah. Nggak masalah gitu ya. Bisa aja. Yang lainnya kan kosong semua ya. Oke. Berarti saya tinggal hitung. Ya, kalau Saya yang jawab sudah di chat ya. ya jawab di chat. Jangan bocorin ya, jangan bocorin caranya biar yang lain berkreasi, berpikir. Ya namanya kita belajar olim gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan soalnya jangan sama terus dengan contohnya. Kalau bisa ada yang berbeda deh, supaya kita dilatih untuk bernalar, ya bernalar berpikir gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Jawaban saya itu 1 juta loh ya, itu bukan koma, tapi titik. Yang buat ribu. Ya, yang jawab silakan dijawab dulu, nanti sekalian Bapak cek satu-satu ya. Saya sudah jawab. Apakah jawaban saya benar? Kasihan ini yang lainnya, terlalu besar jawabannya ya. Kasihan yang lain yang menghitung ini. Saya betul. Makanya, oh iya. Nanti betul salahnya nanti bentar. Iya.
Suara apa itu? Ya, ini berhubung angkanya besar ya. Jadi berhubung angkanya besar, coba kalian jawab dalam bentuk kombinasi ya. Jadi kita nggak usah ribet di masalah hitungannya. Coba kalian jawab dalam bentuk seperti ini. Bapak berikan contoh di chat ya. Supaya yang lain bisa cepat aja langsung. Karena kalau kita hitung ini lumayan lama, makan waktu ya. Jadi jawabannya dalam bentuk gini aja. Contohnya kalau misalkan kombinasi ya gini. Kombinasi 14, 5. Nah, jawabannya seperti ini coba. Gini. Ya. 14, 5 berarti gini. Kalau misalkan kombinasi 28. Berarti jawabnya kayak gini aja. Jadi kalau hitung nggak usah dulu. Ya, gini ya. Jadi jawabannya sampai dikombinasi aja dulu. Ya. Kalau hitung faktorialnya nggak usah karena ya kalau nggak pakai kalkulator, kalian nanti lama hitungnya. Ya. Di everyone. Karena angkanya besar ya. Yang di everyone seharusnya. Ya, banyak yang salah, masih ada yang salah ini. Tapi sebenarnya sih, iya enggak bisa ya. Ini yang benar Revan, Christian benar. Irham benar. Ya, kasihan gitu ya. Nanti kalau misalkan salah kombinasinya, sudah hitung lama-lama ternyata salah dikombinasi ya. Repot. Jadi rugi kita hitung yang banyak-banyak itu ya. Jadi kombinasinya dulu. Kalau kombinasinya benar ya hitungannya selanjutnya aman. Ya. Jadi jawabannya dalam bentuk kombinasi berapa-berapa ya. Seperti yang Bapak contohkan di everyone. Jadi yang sudah kirim jawaban ini yang benar Revan, kemudian Christian benar, Irham benar ya. Yang Bapak tidak sebutkan namanya silakan diperbaiki. Evan ini jawabannya ya, Evan bisa ya, bisa dibenarkan. Tapi coba kalau menggunakan rumus sebelumnya yang Bapak jelaskan, coba Evan, coba cek kembali. Ya. Di Zalia benar. Pak, maaf itu nggak sengaja ke huruf besar semua. Oh iya ya. Oke Bapak, ulangin yang sudah benar ini adalah Revan, Christian, Irham. Gimana mau soal ini pakai teori itu? Ya, kalau
Evan ini coba cek lagi. Sepertinya gunakan rumus yang kedua, tapi coba menggunakan yang pertama dulu supaya kita seragam semua jawabannya ya. Sebenarnya Evan benar juga, bisa dibenarkan gitu ya. Hati-hati di sini. Bapak jelaskan, berikan tambahan penjelasan. Ini nanti yang sebagai A1 pakai Starburst di sini gimana? yang sebagai A1, A2, A3 kalau di rumus itu banyak kotaknya. Yang K-nya itu ini 8. Ya, yang banyak kotak adalah 10. Ingat ya, jangan sampai tertukar-tukar. Ya. Jadi di sini kalau kita bentuk dalam rumusnya kan A1 gini. Ini kotaknya nih. Sama dengan 8. Nah, ini sudah Bapak bantu dengan nulis seperti ini. Mudah-mudahan bisa benar semua lah. Ya. Oke, Evan benar, Siena benar ya. Jadi jawabannya dalam bentuk yang Bapak kirim di everyone ya. Dalam bentuk kombinasi aja, nggak usah hitung hasil akhirnya. Sadu benar. Meta benar. Ya, jawabannya dalam bentuk kombinasi ya. Kombinasi yang Bapak tulis di everyone itu. Ya, Indira benar. Jonathan benar. Sudah 50% kan belum ya? Yeah, man. Ya. Sudah berapa orang? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oke, kita jawab sama-sama ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ya, berapa banyak cara meletakkan 8 bola identik? Artinya yang A1, A2, A3 itu kotaknya ya, banyak kotak ya. Banyak kotaknya itu ada 10. Kotak berbeda, berarti ini berbeda semua ini kotaknya. Kemudian diisi berapa bola? 8 bola. Berarti di kotak-kotak ini kalau dijumlahkan bolanya itu ada totalnya ada 8. Dengan menggunakan teorema Starburst ya, kita peroleh kombinasi ya. Ya, kita peroleh kombinasi, boleh tulis begini, boleh tulis seperti ini ya. Terserah aja. Nah, dengan menggunakan teorema Starburst, berarti 10 tambah 8 kurang 1, 10 kurang 1. Seperti ini. Ya, atau 10 tambah 8, 18, 18 kurang 1, 7, 17. 10 kurang 1, 9. Ya. Jadi jawabannya adalah kombinasi 17, 9. Atau bisa 17 faktorial per 9 faktorial, 8 faktorial. Ya, ini lumayan besar angkanya. Jadi Bapak tadi minta cuma dalam bentuk seperti ini aja. Supaya kita jangan banyak waktu terbuang di hitungnya. Karena kalau hitung Bapak yakin yang belajar-belajar Olimpiade ini semuanya sudah hebat hitung-hitungnya ya. Oke, gimana, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk di soal Paham. Pak, dikasih hitungannya. Ya, kalau Berarti hitungannya total itu 8, ada banyaknya 10. Iya, total bolanya 8. Banyak-banyak A1, A2-nya itu banyaknya ada 10. Atau N-nya 10, K-nya 8. Jadi N-nya 10, K-nya 8. Nah, kemudian gimana, kenapa bisa seperti itu kan Bapak sudah jelaskan di awal ya, yang ada bintang-bintang, ada skat-skatnya, dari situ asal muasalnya ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini soal ceritanya Bapak, angkanya nggak terlalu besar ya, jadi kalian bisa hitung ya. Kalau ini Bapak cukup sampai di sini aja, karena ini hasilnya jutaan. Yang jelasnya kalian pahami dulu deh, kenapa bisa prosesnya sampai di sini. Ya. Kenapa bisa proses sampai sini, itu yang paling penting. Kemudian ini bolanya yang mana, jangan tertukar ya. Karena bolanya yang mau disimpan di kotak-kotak ini berarti kalau dijumlahkan bola yang ada di tiap kotak ini semuanya itu sama dengan 8. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya Bapak pindah aja di sini ya. Di sebuah restoran menyediakan 4 jenis buah sebagai makanan penutup. Berarti buahnya ada 4 ya. Ada buah apel, jeruk, pir, dan mangga. Jadi ada 4 buah, ada apel, jeruk, pir, dan mangga. Setiap pelanggan hanya boleh mengambil 3 potong buah, baik sejenis maupun berbeda. Jadi pelanggan ini cuma bisa mengambil 3 potong doang aja. Jadi misalkan di situ ada kumpulan potongan apel, kumpulan potongan jeruk ya, bagian jeruk, kemudian bagian pir dan bagian mangga. Tapi pelanggan ini hanya boleh mengambil 3 potong doang.
dari buah baik sejenis maupun berbeda. Artinya bisa jadi dia mengambil 3 apel semua gitu. Artinya yang lain enggak. Atau misalkan dia mengambil satu bagian apel, satu bagian jeruk, atau satu bagian pir. Jadi sebenarnya di sini tidak mesti harus ambil semua. Jadi boleh tidak terambil. Tentukan ada berapa banyak kombinasi buah yang dapat diambil oleh pelanggan. Oke, silakan dicoba. Ya, ada beberapa yang sudah menjawab. Itu caranya pakai yang tadi atau? Ya, masih seputaran yang tadi ya. Jadi kalian berpikir bernalar ya, gimana caranya soal ini kita bentuk seperti soal yang tadi gitu ya. Bentuk dalam A1, A2, A3 ya. Cuma ini soalnya dalam bentuk soal cerita. Oke, silakan dicoba. Jadi masing-masing buah nggak ada batasnya gitu. Kalau ketersediaan buah nggak ada batasnya. Jadi apel potongannya nggak ada batasannya, jeruk juga nggak ada. Maksudnya kita nggak perlu tahu gitu. Yang jelasnya dia banyak, ketersediaannya banyak. Ya mungkin satu piring gede kah atau gimana kah ya. Pokoknya kalau habis ya datang lagi gitu ya. Tapi itu kita nggak perlu hitung berapa banyaknya. Jelasnya kata kuncinya itu pelanggan itu cuma hanya mengambil 3 potong buah baik sejenis maupun berbeda. Tentukan ada berapa banyak kombinasi buah yang dapat diambil oleh pelanggan. Oke, silakan dicoba. Di sini sudah yang benar ya. Yang benar Bapak sebutkan namanya. Mulai dari atas. Yang tidak disebutkan namanya berarti silakan dicek lagi ya. Dari atas yang benar, Irham benar. Dizalia benar. Al Muhammad Alden benar. Kemudian Siena benar. Wah, lumayan lah. Sudah berapa orang benar ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Oke, yang lain silakan berpikir gimana caranya. Masih seputaran yang tadi ya. Jadi sebenarnya cuma soal cerita. Sebenarnya sama aja kayak tadi ya. Pakai A1, A2, A3, A4 gitu ya. Cuma ini soalnya dalam bentuk soal cerita. Gimana caranya kita bentuk seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Intinya di situ, kalau kalian sudah paham ke situ, nanti tinggal gunakan start bar. Selesai persoalannya. Oke, di sini yang benar selanjutnya Evan benar ya. Iya. Meta benar. Yang tidak disebutkan namanya silakan dihitung ulang. Jadi ini berarti 3 jenis yang totalnya 4 kah? Totalnya bukan 4. 4 jenis buah. Yang totalnya 4. Yang Totalnya 3. Ya, kan dia mengambil 3 aja kan? Nah, berarti sama dengan 3 nanti ya. Oke. Masih di sini butuh nalar ya. Sebenarnya sih kata kuncinya di situ. Kalian bernalar di situ. Jadi tingkat kesulitan soal ini ya di situnya itu. Gimana caranya kita bisa bernalar, kemudian kita buat dalam bentuk kalimat matematika yang seperti tadi. A1, A2 kan gitu. Cuma Bapak nggak mau dulu berikan clue yang sangat jelas ya. Jadi kalian coba dulu pahami betul ya, supaya nanti kalian betul-betul oh ternyata gini, oh ternyata gini gitu. Oh ternyata dijadikan seperti ini ya. Nah. Oke, Elvan juga benar. Ya, mantap ya. Banyak yang sudah target Bapak sih harus 50% lebih ya. Jadi 10 lebih lah ya. Ya, namanya belajar olim gitu. Kadang kalau kita belajar itu ngajar itu
Ya kadang hari ini masih belum paham ya. Tapi nanti setelah belajar selanjutnya lagi tentang soal begini langsung oh ternyata gitu. Memang sih tingkat-tingkat pemahaman kita berbeda-beda ya. Ada yang dijelaskan langsung paham, ada yang butuh proses, ada mungkin ya jadi semuanya kita ya Bapak sih menjelaskan ini nggak mesti harus kalian hebat semua ya enggak. Kalau misalkan kalian cepat tangkap ya syukur ya. Kalau misalkan ada yang belum pernah belajar sama sekali tentang ini, ya minimal ada bayangan gitu, bayangan untuk belajar selanjutnya ya. Jadi nanti ada bayangan, oh pernah saya diajar seperti ini, saya mau belajar kembali deh, ingat-ingat kembali, oh ternyata gini ya. Jadi tingkat pemahaman masing-masing beda. Tapi kalau kemampuan ya yang Bapak yakin yang ikut di sini, yang belajar di sini, ya pasti hebat-hebat semua lah ya. Cuma untuk memahami kadang kita butuh proses ya. Tapi kalau kita sudah paham betul, itu enak gitu. Jadi soal gimana pun bentuknya, apalagi yang berhubungan dengan seperti ini ya, mau dibentuk gimana pun juga mau pakai syarat ya. Ini kita belum belajar syarat ya. Ini masih biasa aja. Kadang itu ada syaratnya minimal 2 ya, kadang minimal 3. Ya kadang ada soalnya bukan sama dengan, kurang dari. Nah, itu nanti kita ke depannya akan belajar ke situ. Ya, cuma ini kita pelan-pelan aja. Bapak kenalkan dulu. Kalau yang sudah paham berarti ya luar biasa ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang belum terlalu paham, ya minimal ada bayangan lah ya. Bayangan tentang materi ini. Nanti bisa diperdalam lagi ulang ya. Oke, di sini ada tambahan yang benar, Christian ya. Sudah benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah meningkat menjadi 8. Target Bapak minimal 11 orang ya. Kurang 3 orang lagi nih. Ayo yang lain gimana? Oke, tambahan Jonathan benar ya, 9 orang. Oke, tambahan lagi 1 Revan benar ya, sudah 10 orang. Ayo targetnya Bapak ini 11 orang ini. Ayo yang lain silakan. Saya tadi udah bener kan? Saya Elvan. Udah bener kan tadi? Elvan benar. Ya Bapak sebutkan namanya lagi yang dari atas ini. Irham benar. Dizalia benar. Alden benar. Siena benar ya. Evan benar, Meta benar, Elvan benar, Christian benar, Jonathan benar, Revan benar.
Pak, nggak ada suaranya, Pak. Kemute itu. Ya, sorry ya. Jadi kita misalkan dengan apel A, jeruk J, pir P, mangga M. Dimana kalau ketika kita jumlahkan itu sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena pelanggan ini cuma mengambil 3 potong buah. Jadi cuma 3 potong buah ya. Jadi total apapun yang diambil apel, jeruk, pir, mangga itu totalnya cuma 3. Nah, seperti ini. Oke, silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan banyak yang benar ya. Oke, Rania benar. Ya, yang lain-lain silakan diperbaiki yang belum disebut namanya. Ya, sudah lumayan lah ini. Rania benar, Revan benar ya. Jonathan benar. Kemudian Christian benar ya. Elvan benar. Meta benar ya. Evan, Siena, Alden ya. Dizalia benar. Wah, Irham benar. Wah, luar biasa ya. Dari berapa peserta ini? 21 ya. Tadi 19 meningkat 20, 21. Sudah banyak yang benar ya. Artinya hampir 75% benar. Berarti dari 75% ini sudah bisa memahami materi tentang ini ya. Tapi kira-kira kerja sendiri ya semua ya. Iya dong, Bapak curiga kah kita nyontek? Iya, kerja sendiri. Kameranya dimatikan semua kan? Jangan-jangan nanti yang di depannya ini bapaknya kah atau mamanya kah? Atau kakaknya? Tapi Bapak percaya, semuanya pasti bisa lah ya. Depannya mentok tembok. Indira benar ya, luar biasa. Ada tambahan lagi, meningkat persentase yang benar ya. Ya, kata kuncinya memang di sini ya. Gimana caranya kita bisa membentuk kalimat seperti ini? Iya. Kata kuncinya ada di sini. Kalau kita tidak memahami di sini, proses selanjutnya pasti nggak bisa. Walaupun teorema Starbucks itu kita tempel di dalam kamar, ya, tiap hari dilihat. Tapi kalau misalkan buat seperti ini masih belum bisa ya, pasti nggak bisa digunakan rumusnya ya. Gitu. Ya, gimana caranya kita menggunakan teorema Starbucks? Tadi di awal juga Bapak sudah jelaskan kenapa bisa dinamakannya Starbucks ya, bintang-bintang dengan sekat-sekat gitu ya. Ada batasan-batasan. Dari situ asal muasalnya. Biasanya juga dinamakan teorema ya ini tergantung dari yang membaca buku-buku biasanya. Ya, biasanya namanya gini ya. Nah, kalau misalkan ada yang pernah belajar gini, ya biasanya ada beberapa buku juga yang menggunakan ini. Ya, dia mendengar kata teorema ini, ingat, sama dengan teorema Starbucks ya. Sama, tergantung dari kadang kombinanya ya. Kadang beda-beda namanya, tapi sebenarnya intinya sama aja, prosesnya sama, perhitungannya sama ya. Cuma penamaannya aja beda. Ya. Banyak buku yang menamakan dengan nama ini, ada juga buku yang menggunakan Starbucks. Tapi kalau Bapak sih lebih senang dengan Starbucks ya. Oke, ada tambahan sadu ya. Oke, luar biasa semua ya. Benar ya. Ya. Oke, kita ini tinggal 3 menit Bapak bahas saja. Bagi yang belum jawab silakan perhatikan ya. Nah, dengan menggunakan teorema Starbucks, berarti di sini N-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 3. Jadi kombinasi N tambah K kurang 1 atau langsung 4 tambah 3 kurang 1, 4 kurang 1. Jadi kombinasi 4 tambah 3, 7 kurang 1, 6. 6 kombinasi 3.
Kalau ini masih enak hitungnya ya. Tidak perlu Ya. repot-repot itu. Faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Nah, kemudian 6 Sama dengan 6 kali 5 kali kali 4 kali kali 3 3 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial. 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya kenapa kita stop sampai 3 faktorial? Karena supaya nanti enak hitungnya ya. Kita tinggal coret aja karena nilainya sama. Kalau nilainya sama kan kalau dicoret nilainya 1 ya. Ya. 3 faktorial sendiri nilainya berapa? 6. 6. Jadi coret. Nah, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. 20. Jadi banyaknya kombinasi buah yang dapat diambil pelanggan ya adalah 20 cara. Artinya kalau misalkan yang suka cuma apel doang ya nggak apa-apa dia mengambil Aku kayaknya 3. jawabannya aku kebanyakan, Pak. Gara-gara aku jawabnya kan 64. 64 Ya. itu aku lupa kalau ya, Pak. Ini seharusnya pakainya kombinasi, bukannya permutasi. Ya, mungkin gunakan permutasi ya. Makanya besar jawabannya. Ini gunakan kombinasi. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Ini nanti masih ya, ini materi gini masih banyak masih banyak perkembangannya. Yang jelasnya kalian sudah paham dulu tentang dasar-dasar seperti ini. Nanti masalah pengembangannya nanti gampang aja. Yang jelasnya pondasi kalian tentang gimana teorema Starbus digunakan itu sudah bisa ya. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Jadi sebentar jangan langsung keluar ya. Jadi nanti Bapak sapa dulu namanya, baru Bapak mau lihat wajahnya gimana, baru kalau bisa live ya. Ya, komputer saya nggak ada kameranya. Ya, kecuali yang kameranya enggak aktif. Nih, wajah saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Nggak paham sudah. Ya, oke. Sebentar, Bapak tutup ya. Bapak tutup tapi jangan langsung live. Bapak absen satu-satu dulu. Ya, Bapak mau lihat mana orangnya. Sudah itu boleh live ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore ya. Oke. Clarence, halo. Halo, ya. Ya. Boleh live kalau sudah Bapak sapa boleh live ya. Jonathan, halo. Elvan, Halo. ya. Siena, halo. Sadu, Halo. Eduardo, Halo. Christian, Halo. halo. Meta, Halo. halo. Gizalia, Dava, oh Dava dari tadi ada ya. Halo Dava. Rania, halo. Jefferson, Konnichiwa. ya. Irham, Alden, halo Alden. Halo. Nova, halo. Revan, Halo. halo Revan. Indira, Halo, Pak. halo. Nasuki, Halo, Pak. halo. Hafner, Halo, Pak. halo. Ya, Siena, Eduardo ya. Siena, oke. Oke, bye-bye semua.
Halo, dadah. Terima kasih Pak Anwar atas bimbingannya. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Ya.